Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai Vim. Nah, di materi kali ini kita akan menggunakan find and replace di Vim. Jadi, mencari kata dan menggantinya itu hal yang paling sering digunakan ya ketika kita ngoding pada sebuah text editor ataupun pada sebuah IDE. Oke, saya akan menuju ke directory penyimpanan contoh lembar kerja kita. Saya akan menuju ke C. Nah, ini backup. Kemudian saya akan buka dengan nvim. Filenya index.html. Ya, saya tekan enter. Nah, kita bisa melakukan pencarian kata atau find and replace dengan menggunakan command mode. Misalkan saya ingin mengganti, kita masukkan titik dua. Nah, perhatikan pojok bawah sini ya, pojok kiri nih, titik dua. Kemudian saya akan memulai pencarian dari row keberapa. Misalkan saya akan melakukan pencarian dari row ke-14 sampai dengan 18. Ini ada 14, ini ada 18. Maka saya masukkan 14 sini, koma. Nah, sampai berapa? Sampai 18. Nah, ini sampai 18, berarti ini sampai sini. Nah, kemudian kita akan melakukan apa? Akan melakukan pencarian search, tambahkan simbol S. Kemudian kita tambahkan backslash seperti ini. Nah, kata kuncinya apa? Misalkan saya mau mencari tulisan MY. Nah, bisa lihat dari 14 sampai 18. Karena di 14 tidak ada MY, yang adanya di 18. Ini sudah terpilih ya. Nah, dengan MY seperti ini, kemudian saya mau ganti dengan apa? Saya mau ganti dengan saya, misalkan tuh. Bisa lihat berubah tadinya MS menjadi saya. Nah, kemudian di sini ada mau dibuka secara global. Kalau misalkan kita tambahkan G, maka akan secara global. Nah, kalau misalkan kita enter, maka ini berubah. Saya enter. Nah, ini udah berubah ya. Ini saya undo dan saya mau mengulangnya. Nah, ini kemudian ini ya, sebelum saya mengulangnya, saya mau ganti dulu ya. Oh, nah ini mau saya ubah M-nya jadi M kecil ya. Ini saya mau ubah jadi M kecil. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan mengulangi lagi yang tadi. Nah, ini karena kita tidak mendefinisikan case sensitif ataupun tidak. Nah, jadinya ini ter-replace juga walaupun M-nya M kecil. Kita bisa mendefinisikan case sensitif atau tidak dengan menanyakan huruf I. Tuh, I besar artinya case sensitif. Kalau misalkan I kecil artinya tidak case sensitif. Kita tambahkan I besar, maka MY yang huruf kecil ini tidak dianggap kata yang sama. Nah, kita tambahkan I besar seperti ini. Kemudian ini ada tambahan C misalkan. Ini kalau misalkan saya enter akan ada pernyataan. Saya enter. Nah, ini mau diganti atau tidak? MY yang pertama. Nah, kalau misalkan saya mau N, artinya no, tidak diganti ya. Kemudian yang selanjutnya mau saya ganti. Saya tekan Y. Nah, maka berubah jadi saya. Kemudian yang selanjutnya mau saya ganti juga atau mau saya keluar. Tidak ada pencarian lagi.
maka saya tinggal tekan key. Nah, maka yang ini saya batalkan, yang ini saya rubah, yang ini saya batalkan, yang ini saya tidak ubah, yang ini saya ubah, yang ini saya batalkan. Nah itu, kalau misalkan kita ingin melakukan, pencarian ya. Nah sekarang ada lagi kalau misalkan kita ingin mencari semuanya ya, kita coba saya undo dulu ya, saya undo. Perbanyakan undonya. Nah sampai sini. Kemudian saya mau melakukan pencarian dengan cara titik 2. Nah, kemudian persen, artinya semua ya. Persen S artinya akan mencari semua yang ada. Nah, kemudian saya mau mencari apa? Tadi yang kita cari, pernah cari adalah MY ini historinya ya. Misalkan di sini juga MY. MY. Nah, seperti ini. Kemudian dari MY ini saya mau ganti dengan saya. Nah, saya ini kemudian akan diubah secara global, kemudian saya ingin case sensitif. Nah, jadi MY yang ini dikecualikan ya. Nah, kalau misalkan mau ada pertanyaan satu-satu tinggal tambahkan C di sini, tapi kalau misalkan tidak, tinggal kita tekan enter, maka sudah berubah semua ya. Nah, kemudian kalau misalkan ini saya coba lagi ya, ini saya gabungkan. Nah, ke sini juga akan kita undo dulu ya, supaya MY-nya banyak lagi. Nah, ini kita coba gabungkan, supaya ini menjadi sebuah kata yang gabung. Nah, kemudian saya ingin mencoba mereplace dengan cara, ini saya escape, kemudian masukkan titik 2, kemudian saya mau mencari semua dalam dokumen ini, dengan searching, dengan mencari MY. Nah, ini kalau misalkan kita ingin MY-nya ini kan kita lihat MY first ini ikut hilang. Kalau misalkan tidak ingin ikut hilang, maka di sini kita tambahkan backslash, kemudian siku. Nah, kemudian kita tambah lagi backslash siku. Nah, artinya yang MY ini yang bukan satu apa ya, nggak ada pemisah spasinya, ini dianggap sebuah kata yang berbeda. Nah, bisa lihat kan? Nah, kemudian kita tambah lagi backslash-nya, penggantinya apa? Sorry, bukan backslash ya, tapi slash. Penggantinya apa? Penggantinya misalkan berhasil. Nah, seperti ini ya. Berhasil. Nah, kemudian kita akan definisikan secara global. Dan saya mau buat ya case sensitif. Nah, kemudian kalau misalkan tidak ada ingin ditanyakan, tinggal akan merubah satu-satu, kita langsung enter. Maka kata yang sudah kita cari, kita ubah, sudah berhasil kita ubah. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pencarian dan mengganti kata pada Vim. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.